Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa untuk bertatap muka, untuk menuntut ilmu, dan juga untuk saling bersapa. Dan salawat serta salam tak lupa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik ya, walaupun sekarang kalian masih belajar di rumah, belum bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian ya. Pak Arif berharap kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan malas ya, jangan lemah, dan juga jangan lemes ya. Ya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, gak kerasa nih ternyata sebentar lagi udah mau Idul Adha ya. Biasanya kalau Idul Adha itu ada apa sih? Ya, biasanya nanti kita akan sholat Idul Adha ya. Dan juga yang paling kalian tunggu-tunggu tentunya apa? Menyembelih hewan kurban ya. Semoga Idul Adha kali ini ya, kalian bisa menyaksikan kembali hewan kurban ya, walaupun kita sekarang berada di tengah-tengah pandemi. Ya, baik anak-anak sekalian ya. Di kesempatan kali ini Pak Arif akan menyampaikan beberapa adab tentang berhari raya ya. Jadi ya, sebentar lagi sudah mau masuk Idul Adha ya, kalian harus tahu nih adab-adabnya apa saja sih yang perlu kalian perhatikan ya. Setidaknya ada 6 adab di sini. Yang pertama ya, ketika kalian hendak sholat Id ya, hendaknya kalian mandi terlebih dahulu ya. Dan ini sebagaimana ya, perbuatan dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar. Bahwasanya Abdullah bin Umar biasanya kalau mau pergi sholat Id itu mandi dulu ya. Ya, tentunya supaya kalian badannya seger, supaya kalian badannya wangi ya. Jangan sampai sholat Id ya masih baru bangun tidur ya, pakaiannya kucel ya, bahkan masih ada ilernya misalnya. Nah, ini kan hari raya, masa hari raya kalian dalam keadaan tidak siap ya. Hari raya kalian harus berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Maka yang pertama, adab yang pertama apa? Kalian harus mandi terlebih dahulu. Kemudian adab yang kedua ya, setelah mandi tentunya kalian harus berhias ya, dan memakai pakaian yang terbaik ya. Ya, pakaian yang terbaik ya, bukan pakaian baru ya. Dan ini ya berdasarkan ya perbuatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memiliki jubah ya, yang hanya khusus beliau pakai ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga hari Jumat. Nah, ini beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya pakaian khusus ya, yang mana pakaian ini pakaian yang spesial, yang beliau pakai hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, kalian juga bisa nih mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, dengan ya menyiapkan pakaian yang khusus, walaupun tidak mesti baru. Yang penting ini pakaian yang terbaik yang kalian punya ya. Namun di sini yang perlu kalian perhatikan ya,
Ya, terkait berhias di sini ya sangat dianjurkan bagi laki-laki, adapun bagi perempuan ya tentunya kalian harus memperhatikan beberapa adab yang lain. Ya diantaranya jangan sampai kalian memakai pakaian yang tabaruj misalnya, ya bersolek, kalian berhias terlalu berlebihan ya, atau pakaian-pakaian yang mengundang ya pandangan laki-laki. Dan juga kalian yang perempuan nih, yang akhwat, perlu perhatikan juga ketika kalian memakai wangi-wangian. Ya, kalaupun kalian mau pakai wangi-wangian boleh, asalkan apa? Wanginya tersebut tidak tercium oleh laki-laki lain yang bukan mahram. Ya, bisa difahami ya. Ya, ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, ya, sebelum sholat Idul Fitri kalian disunahkan makan terlebih dahulu. Ya, adapun sebelum sholat Idul Adha kalian tidak disunahkan untuk makan terlebih dahulu atau berpuasa dulu. Gitu. Nah, ini berdasarkan perilaku dari Nabi SAW, ya, perbuatan dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi SAW tidaklah pergi ya untuk sholat Id ya pada hari Idul Fitri, melainkan beliau makan terlebih dahulu. Dan Nabi SAW ya ketika pergi untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya beliau tidak makan sampai beliau kembali dari sholat Idnya. Nah, ya kenapa sih Pak Arif kok sebelum sholat Idul Fitri disunahkan makan ya, sedangkan setelah sholat Idul Adha makannya setelah sholat Idul Adha, sebelum sholat Idul Adha ini nggak boleh makan dulu? Ya kenapa seperti si Pak Arif? Ya jawabannya ya pertama, kenapa kalau sholat Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu? Ya karena apa? Karena Idul Fitri ini setelah bulan apa? Setelah bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan tentunya kalian berpuasa. Ya paginya nggak makan. Nah, untuk membedakan bahwasannya hari itu sudah bukan bulan Ramadan, maka kalian sebelum sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan dahulu. Ya. Sedangkan ketika sholat Idul Adha, kenapa disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu? Ya, tujuannya agar kalian setelah sholat Idul Adha ya segera memotong hewan sembelihannya, ya, kemudian memakan dari daging hewan sembelihannya. Pak Arif, aku punya pertanyaan nih, gimana kalau misalnya besok sholat Idul Adha aku makan dulu? Soalnya kalau nggak makan dulu nggak kuat, nanti sholat Idul Adhanya jadi nggak khusyuk. Iya, boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, kalau kalian nih nggak kuat nih sebelum sholat Idul Adha harus sarapan dulu, harus minum teh dulu misalnya, maka kalian diperbolehkan. Ya, walaupun yang lebih utama tadi apa? Ya, sunnahnya bahwasannya kalian tidak makan terlebih dahulu ketika sholat Idul Adha. Ya, itu adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, yaitu kalian bertakbir, ya, bertakbir ketika menuju tempat sholat, ya, dimana Nabi SAW ya ini melakukannya ketika Nabi SAW pergi untuk sholat Idul Fitri. Beliau bertakbir ketika keluar dari rumah, beliau bertakbir sampai tempat sholatnya, ya. Dan beliau selesai takbirnya itu atau menyelesaikan takbirnya sampai setelah khutbah, ya. Artinya ketika sholat Id ya kalian keluar dari rumah nih, langsung kalian bertakbir di jalan, ya, takbir sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, yang laki-laki dikeraskan, kalau yang perempuan dipelankan. Gitu. Nah, itu dari kalian keluar dari pintu rumah, kalian bertakbir terus sampai di lapangan. Gitu. Nah, namun ya terkait takbir ya ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, ya memang kalau untuk Idul Fitri waktunya lebih sempit daripada Idul Adha. Gitu. Kalau Idul Fitri ya disunahkan bertakbir itu ketika setelah terbenam matahari ya di akhir bulan Ramadan, misalnya tanggal 29 Ramadan, ya besoknya sudah masuk 1 Syawal, berarti Idul Fitri, maka dimulai setelah terbenam matahari. Itu kalian disunahkan untuk bertakbir, ya. Sampai kapan? Sampai setelah khutbah.
Artinya kalau khutbah sudah selesai, khutbah Idul Fitri sudah selesai, maka kalian tidak sunahkan lagi untuk bertakbir. Adapun ya, takbir pada hari raya Idul Adha itu bisa dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ya, tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ya, sampai kapan Pak Arif? Sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Ya, hari tasyrik itu kan tanggal 11, 12, 13. Nah, tanggal 13-nya setelah terbenam matahari, nah di situ kalian sudah tidak disunahkan lagi membaca takbir. Ya. Nah, sekarang takbirnya seperti apa sih? Ya, takbirnya tadi seperti yang Pak Arif contohkan, ya kalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau kalian takbirnya yang di awal 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Nah, di sini Pak Arif ingin memberikan satu permasalahan nih. Biasanya kalian ada kesalahan ketika mengucapkan takbir, yaitu ketika di akhirnya ya, Allahu Akbar walillahil hamd, ya, bukan walillah ilham. Itu salah ya. Bacaan yang betul seperti apa Pak Arif? Bacaan yang betul Allahu Akbar walillahil hamd. Iya, bisa difahami ya. Perhatikan kesalahan tersebut karena banyak sekali orang-orang yang salah ketika mengucapkan takbir tersebut. Kemudian adab yang kelima adalah kalian mengucapkan selamat atau tahniah ya kepada teman kalian, kepada saudara-saudara kalian ya, karena hari ini adalah hari raya itu. Dan ini ya berdasarkan ya perilaku dari perbuatan dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika hari Id ya Idul Fitri maupun Idul Adha ya, sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dari kami maupun dari kalian ya. Nah, dari sini para ulama yang mengambil kesimpulan bahwasanya disunahkan ketika berhari raya ini untuk saling mengucapkan apa? Mengucapkan selamat seperti tadi taqabbalallahu minna wa minkum, atau juga bisa kalian dengan ungkapan yang lain Aidun Mubarak, atau juga kalian boleh dengan bahasa Indonesia selamat lebaran gitu misalnya. Ya, dan lain sebagainya ya, selama maknanya tidak mengandung kemungkaran ya. Dan selanjutnya, dan ini adab yang terakhir ya, dan ini adab yang sangat penting sekali, yaitu apa? Ketika kalian pergi dan pulang ya menuju tempat sholat ya, disunahkan untuk berbeda jalannya ya. Jadi kalau kalian pergi lewat jalan sini, maka kalian pulang lewat jalan sana gitu ya. Dan ini ya berdasarkan perilaku ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya beliau kalau sholat id itu pergi untuk sholat id, beliau itu berbeda antara jalan pergi dan jalan pulang ya. Kenapa sih Pak Arif Nabi SAW menyunahkan ya, memberikan contoh kalau pergi sholat id lewat jalannya berbeda dengan jalan pulang ya? Jawabannya ya, diantara sebabnya para ulama menjelaskan adalah yang pertama ya, supaya nanti pada hari kiamat ya, jalan yang kita lewati ini ya menjadi saksi buat kita gitu. Jadi semakin banyak jalan yang kalian lewati, nanti jalan tersebut akan menjadi saksi pada hari kiamat ya, bahwasannya kita ini datang untuk sholat id dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan juga para ulama memberikan alasan yang kedua. Ya, alasannya adalah supaya kalian bisa saling mengucapkan salam dan selamat. Ya, karena ini kan hari raya. Jadi kalian harus menyebarkan ya senyum ya kepada teman, dan juga memberikan selamat hari lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum, dan lain sebagainya. Dan juga yang ketiga, ini yang terpenting ya, bisa jadi di antara saudara-saudara kita ya ada yang membutuhkan ya, ternyata lagi hari raya, ternyata dia bersedih ya. Kalau kita lewat jalan yang lain, bisa jadi kita juga bisa memperhatikan saudara-saudara kita, sehingga kita apa? Membantu saudara kita agar di hari raya itu ya ikut bergembira dan juga ikut senang. Iya.
Nah, itu dia 6 adab berhari raya yang bisa Pak Arif sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga penjelasan yang Pak Arif jelaskan ini bisa difahami ya, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pak Arif akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.